lagi bersama saya Yeti Nurduyandayani. Kali ini kita akan membahas topik tentang kelangkaan. Tahu nggak sih, awal pandemi kita dihebohkan dengan hilangnya barang ini di pasaran. Nah, barang apa itu? Ya, susu beruang. Kok bisa? Jadi ceritanya susu ini dipercaya sama orang-orang bisa menyembuhkan COVID-19. Akhirnya terjadi yang namanya panic buying. Orang-orang cemas dan memborong susu ini sampai stok habis. Tidak sampai di situ, orang-orang juga sudah mencari kesana kemari, tetap aja tidak menemukannya. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa terjadi? Ya, jadi jumlah susu yang ada tidak sebanding dengan banyaknya orang yang mau membeli. Bahkan bisa jadi satu orang bisa membeli lebih dari 1 kaleng susu. Oleh sebab itulah, masih ada orang yang tidak kebagian atau tidak bisa membeli susu ini. Karena stoknya sudah habis, udah diborong oleh orang-orang. Nah, dari situlah timbul fenomena yang kita sebut sebagai kelangkaan. Nah, sekarang apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dari jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti tadi, susu beruang yang ada ternyata lebih sedikit dari jumlah orang yang membelinya. Oleh sebab itulah, faktor penting adanya kelangkaan itu sendiri adalah sifat alami manusia yang tidak pernah puas. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, ketersediaan minyak bumi dan batu bara di alam terbatas. Sementara manusia masih bergantung pada 2 sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas sehari-hari, mulai dari melakukan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama untuk memproduksi barang atau jasa, namun terkadang kurangnya tenaga kerja membuat jumlah produksi barang atau jasa tidak optimal dan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan dapat menghambat proses produksi dan pengoptimalan dari manfaat yang seharusnya dapat diambil baik dari alam maupun sumber daya manusia. Nah, itulah pemaparan materi kelangkaan dan faktor penyebab kelangkaan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.